menciptakan 3 orang, yaitu Corina, Jenny Siti Rezeki, dan Cica Cahyani saya sendiri. Di video kali ini kami akan membahas tentang abortus, menstrual regulation, dan sterilisasi. Baik, langsung saja. Pengertian aborsi. Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur ini berasal dari bahasa Arab al-ijhad, merupakan masdar dari ajhada atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqat al-hamd. Keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Aborsi yang dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus berasal dari bahasa Latin yang artinya gugur kandungan atau keguguran. Secara terminologi, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi atau pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Secara sederhana, kata aborsi adalah mati atau gugurnya hasil konsepsi pertemuan antara ovum matang dan sperma sehat yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Artinya, aborsi itu dapat dimulai dari sejak benih wanita atau ovum dengan benih pria atau sperma mengadakan konsepsi. Secara umum, pengguguran kandungan atau aborsi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, abortus spontan alamiah atau tanpa sengaja adalah aborsi yang berlangsung tanpa tindakan apapun. Abortus spontan ini kebanyakan terjadi disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma, atau bisa juga karena kecelakaan dan penyakit sifilis. Yang kedua, abortus provocatus criminalis, aborsi buatan atau sengaja. Aborsi ini dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Abortus ini adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja. Artinya tindakan ini dilakukan untuk meniadakan hubungan seks di luar nikah atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Dan aborsi ini tentunya disadari oleh calon ibu maupun si karena aborsi tersebut. Dalam hal ini dokter bidan atau pemeran. Yang ketiga adalah abortus provocatus terapeutica, adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah, dan karena penyakit ibu tersebut dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tapi ini semua dilakukan atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Adapun faktor-faktor penyebab tindakan abortus dan resikonya. Ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan aborsi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena wanita ingin membatasi dan melakukan perawatan anak. Yang kedua, karena alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan. Yang ketiga, karena tidak mampu membiayai kebutuhan dan pendidikan anaknya, jadi untuk membesarkan anaknya kelak. Yang keempat, alasan atau akibat hubungan yang dilarang atau kehamilan karena kasus pemerkosaan dan incest. Yang kelima, karena alasan malu karena usia terlalu muda dan terlalu tua untuk mempunyai bayi. Adapun alasan yang keenam yang terakhir, bahwa kehamilan akan mempengaruhi kesehatan dirinya ataupun bayinya. Berikut ini adalah resiko atau dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan fisik terhadap wanita yang melakukan aborsi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kematian mendadak karena pendarahan hebat dan kematian mendadak karena pengurusan yang gagal. Yang kedua, rahim yang sobek atau uterine perforation, menjadi ibu atau tidak mampu memiliki keturunan lagi atau ectopic pregnancy. Yang ketiga,
dan infeksi pada lapisan rahim endometriosis, kerusakan leher rahim atau cervical regression yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. Yang keempat adalah kanker payudara karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita, kanker induk telur atau ovarian cancer, dan kanker leher rahim atau cervical cancer. Yang kelima adalah kanker hati, kelainan pada plasenta atau ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada sang ibu saat hamil. Yang keenam, resiko kesehatan mental, tapi juga memiliki dampak yang sangat hebat. Kenapa? Karena keadaan mental seorang wanita, gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai post-abortion syndrome atau sindrom pasca aborsi. Demikian penjelasan saya tentang abortus, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Corina. B. Pengertian menstrual regulation. Ini sering diartikan sebagai mengatur kelancaran pada masa menstruasi oleh ahli medis, tetapi dalam prakteknya menunjukkan adanya tindakan pengguguran terhadap kandungan yang masih berusia muda. Adapun faktor-faktor penyebab menstrual regulation, yang pertama adalah adanya indikasi medis, yang mana seorang dokter mengindikasikan bahwa seorang wanita hamil tersebut mengidap penyakit yang sangat berbahaya sekali dan memutuskan janin tersebut harus dilakukan aborsi karena dapat membahayakan nyawa yang bersangkutan. Yang kedua adalah indikasi sosial, yaitu indikasi yang dilakukan secara sengaja dan didorong oleh faktor finansial. Misalnya karena seorang ibu itu sudah tidak sanggup lagi menghidupi beberapa anaknya karena faktor ekonomi, dan bisa juga disebabkan oleh hasil dari hubungan yang tidak sah sehingga memutuskan untuk melakukan aborsi. Selanjutnya adalah sterilisasi. Pengertian sterilisasi adalah suatu tindakan atau metode yang menyebabkan seorang wanita tidak dapat hamil lagi, atau bisa juga diartikan sebagai memandulkan baik bagi wanita maupun laki-laki dengan jalan operasi pada umumnya agar tidak dapat menghasilkan keturunan lagi. Selanjutnya, sterilisasi itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah sterilisasi untuk wanita yang mana disebut dengan tubektomi, dan yang kedua adalah sterilisasi untuk pria yang biasa disebut dengan vasektomi. Bagian B, hukum abortus dan menstrual regulation dan sterilisasi dalam Islam dan Undang-Undang Kesehatan. Hukum abortus yang pertama, aborsi yang dilakukan apabila ada unsur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut keadaan darurat. Apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian pada ibu. Ulama bersepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Yang kedua, hukum menstrual regulation berhadapan dua macam kesulitan jika yang dipertahankan adalah yang lebih besar resikonya, sedangkan yang lebih ringan resikonya dikorbankan. Yang ketiga, hukum sterilisasi kesemuanya dilarang menurut ajaran Islam karena tentu dapat mengakibatkan tidak dapat memiliki keturunan. Kemandulan yang diperbolehkan dalam Islam adalah yang sifatnya sementara, bukan untuk selama-lamanya, seperti program tadi. Nah, yang keempat, menurut Undang-Undang Kesehatan, tindakan aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila merupakan abortus provocateurs medial, bukan abortus provocateurs kriminal. Baik, selanjutnya yaitu bagian E, mengkritisi abortus, menstrual regulation, dan sterilisasi. Di Indonesia, kasus aborsi, menstrual
menstrual regulation dan sterilisasi bukan hal yang tabu. Bahkan banyak sekali kejadian remaja yang melakukan tindakan tersebut, yang biasanya disebabkan karena hamil di luar nikah. Bahkan tidak hanya remaja yang melakukan tindakan aborsi ini. Ibu rumah tangga pun ada juga yang melakukan aborsi dengan alasan bocornya alat kontrasepsi dan alasan lainnya. Abortus dan menstrual regulation selalu menjadi bahan perdebatan sejak dulu hingga sekarang. Kondisi ini menyebabkan kaum muslimin semakin hari semakin memprihatinkan karena telah jauh meninggalkan ajaran agama, sehingga terjerumus dalam praktek abortus dan menstrual regulation. Hal ini lebih dari itu kesyirikan, perkara bid'ah, tumbuh subur, kejahatan merajalela, kemudian kemaksiatan menjadi komoditi yang menggiurkan. Kemerosotan moral di kalangan remaja menjadi hal yang biasa sehingga pergaulan bebas menjadi tren di masa kini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.